Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Turnamen mini soccer memeriahkan HUT kemerdekaan ke-78 RI di Sangatta, Kutai Timur ricuh. Dua kampung di Pulau Maratua, Kabupaten Berau krisis air bersih. Cuaca di Samarinda sepekan ke depan tetap panas. Warga diimbau lebih waspada. Kericuhan tiba-tiba pecah dalam pertandingan final mini soccer usia 35 tahun ke atas memperebutkan DPRD Cup 2023 di Sangatta, Kutai Timur. Kericuhan bertambah saat para pendukung kedua tim ikut masuk ke dalam lapangan. Situasi mereda setelah petugas mengamankan orang yang diduga menjadi pemicu keributan. Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang menyatakan laga tersebut sangat seru. Jika terjadi kericuhan, hal itu bagian dari fanatisme penonton terhadap tim kesayangannya. Ia senang karena turnamen ini bisa diikuti puluhan tim dari berbagai instansi termasuk polisi dan tentara. Hari ini memang yang namanya final pastikan atmosfernya ini ya, semua pengen juara. Tapi dalam satu kompetisi pasti hanya ada satu yang juara. Alhamdulillah hari ini kita sudah dapat juara aja ya. Semua mainnya bagus. Ya mungkin faktor keberuntungan aja. Adapun tadi ada area sedikit saya pikir wajar dalam satu pertandingan. Ya cuma mungkin kita harus lebih dewasa lagi bersikapi hal yang begini ke depannya. Kita selaku Ketua Askap, saya memberikan apresiasi kepada Pak Ketua DPRD beserta Bapak Ibu para anggota DPRD yang mensupport Pak Sekwan, terima kasih. Ya bisa mempertemukan forum koalisi pimpinan daerah dan juga SKPD dalam satu turnamen mini soccer. Seru sekali ya, kita lihat sampai menit terakhir itu tensinya sangat panas, sangat seru. Pertandingan berimbang menurut saya, tapi karena semangat RSUD luar biasa teman-teman, akhirnya bisa mengimbangi kualitas dari pemain DPR. Ya mudah-mudahan ini bisa kami pertahankan ke depan, salah ada sedikit lagi. Ya terus terang kita kurang terlalu ini ya, bisa mempersiapkan karena padatnya layanan di RSUD ya, makin banyak pasien, jadi di sela-sela waktu di hari libur lah kami menyempatkan waktu latihan. Ya. Kemudian kadang latihan fisik masing-masing sendiri-sendiri, tidak berkumpul. Turnamen mini soccer usia 35 tahun ke atas ini digelar dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Tangis keluarga korban pecah saat tim SAR gabungan mengangkut jasad bocah laki-laki usia 8 tahun bernama Muhammad Cafin Sidaputar. Tangisan keluarga semakin keras saat petugas tiba di posko pencarian di Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung, Berau, Selasa siang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan, Melkianus Kota, menyatakan jasad itu ditemukan pukul 7:10 waktu Indonesia Tengah. Tim SAR kemudian mengevakuasi jasad itu ke Rumah Sakit Umum Abdul Rifai, Tanjung Redep. Kami melaporkan perkembangan operasi SAR, kondisi membakar manusia, satu orang anak kecil yang terseret arus di Sungai Kelai, Kabupaten Berau. Informasi dari tim di lapangan bahwa pada pukul 7:10 korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan jarak kurang lebih sekitar 3 km dari TKP.
Adapun nama korban yaitu Kelvin Sidaputar, umur 8 tahun, dan sementara ini korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rifai Brau. Upaya pencarian korban ini berlangsung sejak Minggu 3 September 2023. Pencarian dilakukan dengan menyisir Sungai Kelai. Korban dilaporkan tenggelam saat berwisata bersama keluarganya di sungai viral kawasan Sungai Kelai. Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Warga perumahan Gria Permata Asri Jalan Cisadane, Balikpapan kembali beraktivitas di genangan air. Ini terjadi setelah air kembali meluap dengan ketinggian hampir 1 meter. Heri, warga perumahan tersebut menyatakan genangan kembali terjadi sejak 2 minggu lalu. Berbagai upaya sudah dilakukan warga, namun belum membuahkan hasil. Bahkan mesin pompa air yang disiapkan pun tak mampu mengatasi persoalan tersebut. Kurang lebih sejak 2 minggu yang lalu, ini sejak hujan turun deras, ya terjadi genangan seperti ini. Dan pompa kami yang berupa Alkon tidak mampu untuk mengatasi ini. Terakhir informasi yang saya terima katanya sudah ada mediasi Pak antara pengembang rumah sini sama rumah sebelah, itu gimana Pak informasinya? Sudah ada terjadi kesepakatan pembuatan pertemuan di Hotel Jatra dengan terjadi kesepakatan pembuatan gorong-gorong. Tapi ternyata sampai sekarang kenyataannya seperti ini, tidak ada pelaksanaan dan realisasi ya, Pak, di lapangan. Camat Balikpapan Selatan Muhammad Hakim menegaskan berbagai upaya sudah dilakukan. Mesin pompa air yang disiapkan pun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena lokasi pembuangannya belum didapatkan. Dari pihak GPA itu kami meminta untuk menyediakan pompa. Jadi pompa sendiri informasinya saya dapat itu sudah disediakan oleh GPA dan dibuang ke sebelah. Nah ini sekarang yang jadi persoalannya. Persoalan karena apa? Karena membuang air ke sebelah itu, ke downfill itu harus dapat persetujuan. Nah sekarang ini mereka mencari solusi. Saya akan dimonitor oleh kelurahan dan kecamatan untuk duduk bersama lagi untuk pembuangan air itu supaya juga tidak berdampak kepada banjir yang di sebelah. Warga kini menanti kebijakan dari pihak yang bisa membantu agar banjir tersebut tidak berkelanjutan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Murid Sekolah Dasar Negeri 020 Balikpapan Barat ini terpaksa belajar di ruang yang retak-retak. Ini terjadi karena keretakan terjadi di beberapa ruang belajar. Pihak sekolah menyatakan keretakan tersebut sejatinya sudah berlangsung lama. Akan tetapi kondisinya bertambah parah sejak 2 pekan terakhir. Kondisi ini menyebabkan guru khawatir dengan keselamatan anak didiknya. Sebenarnya sih udah sejak lama ya. Mungkin udah beberapa tahun yang lalu tuh sudah kelihatan retakan-retakan kecilnya. Cuman ya kita juga sudah pernah kita juga foto-foto. Juga dulu kepala sekolah nyuruh untuk foto-foto kan, dia untuk melaporkan, tapi belum seperti ini. Nah, setelah beberapa tahun berjalan ini baru kelihatan sangat banyak retakannya. Ini kan tadi terlihat retakannya agak besar ya Bu. Nah yang besar ini terjadi 1 minggu belakang atau berapa hari Bu?
Perkiraan? Sekitar, kalau yang mulai ini ya mulai kelihatan mungkin sekitar kurang lebih 1 bulan. Oh, 1 bulan belakang ya Bu ya. Kepala Dinas Pendidikan mengaku menerima laporan terkait kondisi sekolah tersebut dan sudah meninjau. Perbaikan ruang kelas itu dilakukan dengan 2 cara, yakni melalui anggaran perubahan, namun jika nominalnya besar maka akan dikerjakan melalui biaya tidak terduga atau BTT. Hari Jumat, kepala sekolah sudah melaporkan kepada kami. Kemarin teman-teman, Senin kemarin teman-teman dari bidang SD sudah melakukan peninjauan. Ada 2 kemungkinan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita masukkan ke anggaran perubahan untuk perbaikannya. Yang kedua adalah jika angkanya cukup besar untuk itu, maka kita akan usulkan untuk dibuat atau diperbaiki melalui dana BTT. Oke, karena kan saya melihat bangunannya itu tadi ditempati oleh kelas kecil ya Pak ya, dan jarak retak bangunan itu sudah cukup jauh. Apakah tidak ada kemungkinan untuk direlokasi dulu untuk kelas kecil? Kita akan lakukan relokasi, tidak memindahkan anak-anak itu ke sekolah lain, tapi ke kelas lain. Peserta didik dan guru pengajar SD Negeri 020 berharap agar perbaikan bangunan segera dikerjakan, agar aktivitas belajar mengajar berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.